Ini tapi udah kencang banget, udah harus teriak-teriak gitu. Sini 32, kalau dikencengin lagi bagus. Kencengin lagi bagus. Kencengin lagi bagus. Ini Itu kalah. Siapa tadi yang nyumpain kalah? Woi, kecilin woi. Akhir dari Fly versus Zombie. Wika. Ya, kalau gini nggak apa. Nih, udah kenceng banget ini. Saya sampai harus teriak-teriak di 30. Kalau 50, karena di .NET ini supportnya banyak sekali, supportnya dari Microsoft, terutama untuk produk-produk Microsoft seperti apa ya, Office, terus Windows. Kalian di Windows dengan mudahnya bisa bikin service. Terus kalian kalau embed dengan Office itu bisa pakai bahasa makro. Jadi ini mungkin saya udah cerita kemarin ya, tapi saya cerita lagi. Jadi kakak tingkat kalian itu ada yang bikin aplikasi database-nya pakai Excel. Jadi insert update delete-nya itu lewat aplikasi yang dia develop dengan VB.NET ini. Kenapa nggak pakai SQL aja kok pakai Excel? Nah, itu kebutuhan pelanggan itu. Kebutuhan pelanggan. Jadi kalian nggak bisa memaksakan. Saya nggak tahu ya nanti kalian kerjanya gimana. Mungkin kalau kalian kerja di software house atau kerja di IT support yang di sebuah perusahaan, itu kalian nggak bisa nentukan klien tuh pengennya kayak gimana. Yang nentukan ya si klien sendiri. Apalagi kayak di software house itu kerasa banget. Saya sebelum dari dosen kan kerja di software house. Jadi banyak permintaan klien tuh aneh-aneh gitu loh. Jadi minta database-nya itu dipisah sama, jadi ada dua data gitu. Yang satunya data model Excel, yang satunya database biasa. Itu minta dipisah, ada yang dipisah, ada beberapa data minta dipisah. Terus ada lagi yang primary key-nya pakai tanggal. Nah, itu aneh-aneh. Terus ada lagi yang minta query-nya dibikin fleksibel. Maksudnya mereka tuh bisa masukkan query sendiri gitu. Ya itu makanya aneh-aneh. Nanti kalau kalian mungkin kerja di software house, kalau pas lulus bisa aneh-aneh lah mintanya. Nah, terus selain sama Microsoft Office ada lagi itu Microsoft SQL Server. Nah, kalau di sini Microsoft SQL Server, ini saya sebelumnya lagi ya cerita. Jadi sebelum di software house saya pernah kerja di kantor. Itu dia di kantor itu developernya pakai .NET. Nah, terus database-nya pakai SQL Server. Jadi enaknya dengan embed SQL Server itu pas kita bikin store prosedur atau bikin function itu kita nggak perlu kita tinggal manggil functionnya atau prosedurnya apa, terus variabelnya itu bisa kita isi lewat program yang ada di .NET. Jadi kita tinggal bikin codingannya di situ, variabelnya itu bisa diisi lewat situ. Jadi benar-benar terembed sekali jadi produknya itu bisa integrasi gitu loh kalau .NET. Terus di .NET itu juga ada pemrograman mobile, ada pemrograman game, ada web, ada desktop, dan itu dalam satu framework. Makanya kelebihannya .NET itu kayak gitu itu. Tapi nanti mungkin kalau kalian yang masuk RPL ya, saya nanti kan ngajar mobile juga. Saya nanti mobile nggak pakai .NET tapi pakai Java. Soalnya kebiasaan. Nah, ini teknologi .NET ada 4. Pertama framework, terus building block service, Visual Studio ini untuk IDE-nya. IDE-nya itu Visual Studio ini. Jadi .NET itu kayak sebuah framework itu tadi lah. Itu kayak sistem gitu. Terus Net Enterprise Server ini cuman ada kalau kalian pakai Net.
pakai net sih. Ini yang tak share anu aja. Salah. Yang tak share salah mana sih? Yang tak share screen saya aja. Nah ini, misalnya ini. Nah ini, di sini ada enterprise, ada profesional, ada enterprise. Jadi kalau saya sarankan kalau kalian untuk personal aja pakai community ini aja. Kalian kan mungkin beberapa udah ada yang download ya, udah ada yang install juga. Saya sarankan pakai community aja kalau cuma personal. Ini juga udah beberapa udah support sih. Jadi kayak selain coding sama compiler ya, jadi ada analisa hardware juga kalau pas kalian ngompal itu RAM-nya atau CPU-nya makanya seberapa. Kalau kalian komputasi GPU, saya penelitiannya kan komputasi GPU. Itu kalau komputasi GPU juga GPU itu terpakai berapa persen. Itu udah lengkap lah kalau untuk community aja. Dan di sini ada profesional sama enterprise. Yang pasti supportnya juga beda lah. Ini kalau kalian profesional, ini kalau kalian main project kelompokan, main project. Terus enterprise itu untuk perusahaan. Ini lisensinya untuk perusahaan. Ya pastinya bayar karena supportnya. Saya kan kalau misalnya ada uang, enek rupo lah. Kalau kalian mau gratisan, bisa download di Bagas 31 atau QH. Cuman ya itu supportnya juga nggak ada karena krek-krekan kan. Sebenarnya saya pernah nyoba juga yang enterprise, krek-krekan juga nggak pengaruh banyak karena itu kan offline. Jadi mending pakai yang community aja. Nah ini ya, yang saya jelaskan kemarin hampir sama semua sih. Ini hampir sama. Ini langsung masuk ke ininya aja, formnya. Jadi ini aja saya. Ini saya jelaskan yang kemarin masalah installer ya. Kemarin ada beberapa yang tanya. Ini karena sudah saya download, sudah saya install yang community. Nah, ini di sini ada beberapa bahasa pemrograman, termasuk C++. Ada Python ya kan, ada Node.js kalau kalian mau development Node.js. Ada Azure ini cloudnya si Microsoft. Kalau Google itu kan cloudnya apa itu cloudnya? Google itu ya. Tapi yang khusus game sih. Nah kalau yang Azure ini punyanya Microsoft. Kalian sebenarnya pakai Office 365 ya, semua Office juga udah ada Azure-nya, biasanya udah development gitu, udah terembed gitu Azure. Terus ada ASP.NET. ASP nanti ya mungkin insya Allah habis UTS saja mungkin ASP, jadi biar ada variasinya. Terus ada Python, ada .NET. Nah ini kemarin yang diinstal ini. Terus ini ada Universal Windows Platform. Ini kalau kalian mau develop pakai UWP, kalian mungkin pas sistem operasi praktikum itu pernah saya asisteni apa enggak? Mungkin ada di sini yang pernah saya asisten. Terus kalian pernah tak suruh nginstal krek-krekannya game Windows Store.
Pernah inget nggak? Mungkin pas saya ngasisteni ada beberapa dari kalian. Apa-apa. Hah? Ya kan, oh yo Yusuf enek eling aku. Nah, di di Microsoft itu punya apa namanya DRM sendiri, itu namanya UWP. Mungkin kalian yang belum pernah tahu. Ada DRM, ngerti DRM nggak? Biasanya nih game, biasanya nih anti temporary misalnya Denuvo. Terus ada Blizzard Blizzard juga punya DRM sendiri. DRM itu nggak hanya di game aja sih, semua software itu digital right management itu semua software sekarang punya digital right management. Jadi kayak regulasi-regulasi yang harus dipakaikan ke dalam sebuah software. Termasuk salah satunya anti tampernya Denuvo itu. Denuvo itu juga ada DRM. Nah, DRM-nya Microsoft ini UWP. Jadi kalian kalau misalnya mau develop UWP itu bisa kalian centang ini. Jadi ini udah embed ke Microsoft-nya ini. Jadi lebih enak kalau kalian Windows-nya itu udah apa namanya? Udah developer mode. Developer setting. Nah, ini developer mode. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa ya, itu bisa diotak-atik lewat PowerShell. Saya waktu itu juga nggak bisa. Jadi developer mode habis ke update tiba-tiba masuk ke sideload apps, bisa diotak-atik di PowerShell. Untuk ngotak-atiknya bisa kalian cari di internet. Nah, ini terus ada mobile development. Oh, ada mobile development. Terus ini mobile development pun ada C++, ada yang pakai .NET juga. Dan udah outputnya bisa ke iOS sama Android. Kalau yang .NET ini namanya Xamarin. Terus ini ada gaming, ada game development Unity, game development sama pakai C++. Jadi C++ di sini terpakai semua ya. Mulai dari komputasi sampai game development, mobile development. Dan ini data storage, ini buat connect ke data dan lain sebagainya. Ini udah ya kan, ini ada Office, SharePoint. Ini kalau mau kalian Linux. Dan ini Visual Studio ini kalau kalian installnya di D, itu yang dipindah ke D itu cuma apa namanya IDE-nya aja, Visual Studio-nya aja. Untuk komponennya tetap di C. Ini makanya saya apa namanya? Ini saya C-nya sampai merah ini karena pakai buat komponennya itu, buat .NET-nya itu. Jadi itu ya. Emang Microsoft itu kayak gitu itu. Jadi Microsoft itu semua aplikasinya kalau kalian download dari Microsoft Store. Sebenarnya ada beberapa yang bisa kalian pindah, misalnya apps ini kalian pindah. Yang di C misalnya alt drive ya. Misalnya C ini bisa kalian pindah beberapa itu. Kalau yang asli dari apa namanya asli dari Microsoft Store ya. Cuman ada beberapa yang nggak bisa. Saya kemarin nginstal Minecraft itu saya mau pindah ke D itu nggak mau. Karena saya nginstalnya dari Microsoft Store, makanya kan aneh kan. Jadi C itu harus benar-benar di apa ya namanya? Harus benar-benar dikosongin gitu. Seenggaknya kalian harus punya, kalau mau benar-benar pakai punya Microsoft itu ya seenggaknya 250 GB lah, apa 300 GB. Soalnya ya kayak gitu itu. Kayak ini Visual Studio ini kalau dipindah ke D itu ya cuman IDE-nya aja yang pindah ke D. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Visual Studio-nya. Yes, yang 2019. Ini nggak tahu kenapa development-nya kok terakhir 2019. Nah, ini kita bikin new project. Oh. Ini saya awal-awal ini.
Nanti sih. Jadinya sih Delphi yang berkat di bawah. Delphi. Enak mata kuliah Delphi. Mana ya Pi? Saya selama aku ngajar itu ono Delphi, Pak. Itu baru wis ono Delphi. Ini galane wis enggak. Ini Pak Indro mau menawarkan ngajar Delphi. Kalian sewar, kalian maju 20 tahun. Maju dan mundur. Itu maju 20 tahun, mundur 40 tahun. Ini ya, jadi di sini saya karena nginstal komponennya Visual Basic sama C++, C#. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Jadi ada Windows Form. Kalian terakhir pas saya nyoba pakai Windows Form, Visual Basic. Nah ini kalian mau kasih nama project apa? Kelihatan kan ya? Saya ngasih ini ya. Misalnya kuliah pagi Ki misalnya, kelas Ki kan. Ini kalian bisa pindah untuk ini kan tadinya di username repos. Ini kalau misalnya udah kebanyakan kebanyakan aplikasi itu juga garai penuhin hard disk. Apalagi kalau kalian nanti udah programnya aneh-aneh, butuh banyak library, pasti library-nya juga disertakan di projectnya itu. Makanya mending dipilih ke D. Kalau saya pilih ke D. Nah ini .NET. Nah Netcore ini sekarang emang mulai zamannya Windows 7 ya. Mulai zamannya Windows 7 itu .NET itu mulai dipakai ya kan. Kalian mulai .NET 3.0 ya dulu Windows 7 sampai sekarang Net 5 ini. Cuman sekarang masih kebanyakan dipakainya Net 4 sih. Makanya kalau kalian install Windows 10 terus kalian mau install aplikasi, dia pasti minta Net 4. Ya kan? Dia minta Net 4. Terus kalian kalau mau install game pasti minta komponennya Net banyak itu, ya kan? Kalian kalau ini misalnya tak install, itulah. Ini soalnya semua dependensinya untuk mendevelop sebuah program itu ada di sini. Jadi dipisah-pisah di sini. Nah, net itu loh. 451, 461, 461. Terus ada yang 2000 berapa loh kayak di disebutable di C++. Kan kayak gitu sekarang. Dipisah-pisah. Jadi memang enaknya mungkin lebih memudahkan programmer kalau misalnya development-nya pas di .NET. Nah ini ada lagi 5 yang baru, pakai 5 ya. Jadi di framework ini udah full OOP ya. Makanya di sini bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi itu memang lebih memudahkan kalian development sesuatu. Makanya di sini udah ada OOP. Pokok kalian iling-ilingan lah OOP. Ada kelas, metode, terus konstruktor, polimorfisme, iling-ilingan lah. Terus kalian udah dapet kan? Cuma ngomong lali. Paling yo lali mesti. Kan Pak Indro gue mesti lali wong. Jangankan beda tahun. Seminggu paling wis lali. Lali. Kok wis mari kuliah wis amnesia lah kan. Paling ambil HP ngejareng epep lah ngejareng epep top up. Iya Pak. Tinggal ke YouTube delok Windah Bersaudara. Delok live streaming Windah Bersaudara. Jangan gitu ya. Jadi kalian sering-sering nyoba ngoprek lah aplikasi apa kayak ya ini sing seneng Windah Bersaudara nih gini. Ini sama bocil kematian nih gini. Kayaknya Ilham Pak, Ilham. Aja kok nyepam nih gone apa jenenge Riza Arab kok kuliah malah aku malah sing dilabrak Riza Arab kok. Ini mahasiswanya gimana kan? Nyepam Ilham terus. Drama Pak. Pak Indro nggak ngerti lah Pak Indro itu drama anak muda Pak. Iya, aku artis 80-an. Artis 80. Lebih dasar dari dramanya Ikatan Cinta Pak. Iya, kata Arnas.
Ya ini ya, ini ruang kerjanya kayak gini ya. Jadi ruang kerjanya di Visual Studio kayak gini. Jadi di sini ada solution, kalian semua file yang kalian masukkan di sini, entah itu misalnya ada lagu, mungkin kalian mau bikin lagu offline, misalnya kayak apa ya, bikin installer, misalnya kayak installer Epic Girl gitu ya kan, misalnya pas buka ini lagunya apa, kalian mau masukkan di sini gitu. Nah itu bisa masukkan di sini, nanti muncul di sini. Memasukkan gambar di sini. Nah di sini ada toolbox. Nah di toolbox itu ini kan objek ya, ada button, objek yang bisa kalian masukkan ke dalam sebuah form ini. Nah di sini itu dianggap sebagai sebuah metode. Jadi di metode itu tuh ada apa ya, ada event-event tertentu yang bisa kalian gunakan ketika objek itu tertrigger. Jadi yang diklik di sini nggak hanya button aja, mungkin kalian mau bikin label, diklik nanti berubah, bisa. Tergantung event apa yang mau kalian masukkan. Sebenarnya konsepnya sama kayak itu sih, Java Swing. Berarti kan kalian udah dapat Java belum ya? Pemrograman Java itu kan basicnya juga kayak gitu. Kalian kan sebenarnya dikasih sebuah, ini kan sebenarnya GUI kan. Sebenarnya kalau manual kalian juga bisa, cuma ya satu-satu ini kan memudahkan programmer. Akhirnya kan bahasa tingkat tinggi itu memang tujuannya memudahkan programmer untuk mendevelop program. Ya sama kasusnya kayak sekarang itu kan ada, sekarang mobile itu ada apa namanya, ada Dart, bahasa Dart. Flutter. Ya, Flutter itu kan bahasanya Dart. Sebenarnya Dart itu nggak hanya di Flutter aja sih. Ada framework lain juga pakai Dart. Itu kan memudahkan. Widget semua tinggal kasih config. Tinggal dipasang, nanti config-nya di Java-nya. Kan kayak gitu memudahkan kan. Ya kayak gini nih. Sebenarnya kalau natifnya, kalau misalnya mobile itu ya natifnya ya Java itu, natifnya mobile ya. Kalau natifnya, kalian mau merasakan natifnya ini VB ya, yang konsol itu ada VB konsol. Nanti kalian coba aja di sini. Kan nanti ada pilihan pas kalian nge-create sebuah project itu, ada pilihan mau yang kayak gini, GUI kayak gini, atau yang konsol gitu. Itu yang konsol ya kerasa manual sekali. Nah ini misalnya saya kasih kasih apa ya, kasih ini sih dasar-dasar ya. Misalnya kalian mau ngasih label. Misalnya di sini ada label 1. Di sini terserah. Ini kalian mau kasih nama teksnya, misalnya kasih teks berubah. Teks aja wis. Teks. Ini misalnya saya mau kasih nama. Ini kan karena eventnya button 1 klik. Maka saya pakai tas mulu. Jam biru. Maka di sini karena handlersnya di sini eventnya adalah diklik, maka saya tadi kasih nama teks. Tadi kan namanya teks. Mau jeneng apa sih? Oh, teks. KS. Teks. Di sini kok ragilem? Kok nggak betul? Ini main teks jeneng ID-nya apa ya? Yuk teks biasa kan. Oh nggak betul, saya tak kayak mana lah. Aneh. Itu tadi kayak label, Pak. Iya label biasa. Programnya nggak mau aneh-aneh. Oh label ya? Oh iya. Iya, Pak. ID-nya label. Oh iya, sorry. Label 1 terus teks. Nah, saya misalnya kasih halo. Jadi pas kalian klik keluarnya halo. Ada yang udah nyoba kan ya? Sambil nyoba, Pak. Nah, ya kamu apa? Coba ya. Nah ini kan halo kan. Jadi eventnya kayak gini. Ini di sini nggak usah pakai titik koma ya. Ini kalau nggak salah udah mulai
udah mulai ditinggalkan titik koma, mulai Python. Jadi memang ada beberapa pemrograman yang masih pakai titik koma kayak PHP, kayak Java. Kalau ini udah nggak pakai. Python itu udah nggak pakai kan ya. Nah, misalnya di sini saya mau kasih bikin text box. Text box saya mau bikin username password. Di sini password. Saya kasih ini kan di sini ada password karakter. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin password, ini nanti akan dimasking pakai bintang. Terserah kalian mau pakai PPPP ya nggak masalah. Jadi ini password misal lah di sini di di VB ini itu if else-nya itu pakai if then. Jadi kalau misalnya pakai text box 1 itu misalnya saya kasih nama Danang. If text box 1 terus pakai n ngerti ya, n or. Kalau di pengkondisian text box 2 saya kasih nama ASD. Then nah di sini harus ada penutupnya kalau di sini. Kalau di PHP kan pakai kurung kurawal aja kan. Kalau ini harus pakai penutup. Lah then-nya mau apa? Misalnya saya mau ngasih message box. So di sini mau saya kasih nama text box ya. Text. Nah, text. Show-nya apa ya? Benar misalnya. Ya else-nya biasa sih. Else-nya kalau mau ngasih else if biasa ya biasa. Else-nya message box. Mesti enter sih biasaan. So ini salah misalnya. Lah ini loh, ini yang saya bilang tadi dia bisa diagnostik apa yang digunakan program kalian. Jadi ketika ngompil itu gunakan berapa persen sih? Ini kayak gini nih. Jadi dia udah dapat semua statistiknya hardware yang kalian gunakan. Ya kalau kayak gini nggak kerasa sih. Kalau cuman kayak gini login nggak jelas. Ini nggak kerasa, cuman kalau kalian bikin program-program apalagi komputasi itu kerasa banget. Misalnya saya kasih nama ini ya, salah kan? Just kok login sederhana, benar. Nah kayak gini kan. Nah login biasanya itu duduk login ning Facebook loh ya, login. Bukan, ini login sederhana, misalnya login form gitu ya. Biasanya kan kalau bener pindah ke halaman 2. Di sini kalian bisa add item. Mungkin ya, sorry. Di sini add new item. Nah, di sini ada template. Kalian mau pakai service based database, ada login form. Di sini sebenarnya ada login form sih. Cuman saya pakai form biasa aja. Pakai manual. Ini saya pakai yang biasa aja, jadi pakai Windows Form ya sama kayak sebelumnya. Di sini kalian bisa pilih ada Ado.NET juga, entity data model dan lain sebagainya. Form 2 misalnya. Nah, kalau mau pindah ke Form 2 misalnya kita kasih ya pastinya di sini kan ada F. Ya saya nggak tahu sih, mungkin kalian tuh enek sing pinter programan, enek sing seiling nganti saiki, tapi kan enek sing bacot pisan. Kadang net start if, net start for barang lali. Pengkondisian tuh kayak gimana? Iterasi itu apa aja? Paling kalian yo lali kabeh, iterasi ini apa ya? Enek for, terus apa nih? Dual. Harus dijawab nggak sih tuh? Kedisian. Terus kalau misalnya mau iterasi array secara
Secara natif apa? Sebenarnya bisa iterasi array pakai for bisa, cuman dia kan sebenarnya bukan iterasi natifnya array. Iterasi natif array itu memang iterasi itu hanya bisa digunakan hanya untuk array. Apa jenenge? For each Pak. For each. Ya itu harus, itu sebenarnya logika dasar pemrograman itu ada dua itu, pengkondisian sama iterasi. Selain logika-logika yang lainnya, cuman kalian harus ngerti kapan menggunakan nestat. Soalnya gini, kalau kalian apa aja ngitung-ngitung algoritma ya Pak, mata kuliah apa? Pemrograman algoritma ya. Itu yang ngitung-ngitung big di Hah? Analisis algoritma, ya. Analisis algoritma, for itu nilainya paling besar dan itu soalnya komputasinya paling besar for itu. If itu juga besar karena ya if nggak sebesar for, soalnya if itu dia melakukan logika. Kalau nggak ini milih ini, milih ini, milih ini gitu. Jadi kalian ya itu kalian harus bisa menggunakan kapan harus pakai nested for. Terus program itu kalau bisa kalian aja ya sekarang karena kalian udah belajar Java mungkin udah masuk PBO ya. Mungkin kalau yang dasarnya dari C++ atau mungkin dari PHP mungkin agak sulit meninggalkan yang struktural. Ngerti maksudnya struktural ya sak halaman yang sak coding gue. Maksudnya dia nggak bikin kelas, nggak bikin metode, nggak bikin apa ya jenenge, nggak dipisah-pisah lah. Itu yang struktural itu ditinggalkan. Soalnya nanti kalau udah ngomongin masalah komputasi itu terbebani sekali nanti. Apalagi kalau nanti kalian mainnya server atau kalian mainnya apa namanya udah project besar gitu. Kerasa banget lah. Kok kalau kalian kerja mungkin kalau sekarang nggak begitu kerasa sih. Nah ini kan balik lagi ya. Ini misalnya saya di form 2 saya kasih button. Berarti kalau misalnya di form 2 itu saya kasih button sama label sorry. Tuh. Nah, Explorer ini misalnya kalian mau ngambil data ya, datanya itu bisa terembed di sini. Cuman karena ini lokal, nanti dulu aja. Ini kan Azure. Saya ini login pakai email saya. Jadi ini saya udah dapat satu tempat di Azure secara gratis untuk community, untuk Microsoft Store. Jadi hampir sama kayak Google, semuanya udah terintegrasi di Windows. Ya mungkin email saya agak alay soalnya ini email lama ya, email saya kuliah, just dihilangkan aja. Nah misalnya di sini ada label di sini. Kalau misalnya saya benar dia akan pindah ke sini dan akan nulis di sini login berhasil. Jadi di sini saya akan menulis di if ini kan berarti dia harus mendeklarasikan sesuatu karena setiap form ini adalah kelas, ngerti kan? Form ini kelas. Kalau di PBO kemarin kan kalau mau memanggil kelas lain untuk dipakai di form tersebut kan berarti harus dideklarasikan. Di VB ini pakai dim, ada dim. Kalian mau deklarasi variabel juga kayak gitu. Kalau misalnya deklarasi variabel misalnya KLM gitu ya. S-nya apa? S-nya mungkin mau pakai string atau mau jadi integer. Ini sama kayak Java. Ini tipe data itu sensitif. Jadi nggak kayak PHP. PHP kan bisa mlebu apa aja. Kalian dolar apa ya kalau poni integer apa kalau poni string sembarang. Nah, kalau di sini sensitif karena harus deklarasi juga. Misalnya saya kasih form 2. Nah, pakai new form 2. Nah, kan kayak gini. Ojo deklarasi ini kayak ini. Sorry. Deklarasi ini kayak ini. Kok nggak mentok? Nah, terus kan di situ karena form 2 sudah saya deklarasikan, di sini harus saya show. Jadi setiap saya login berhasil,
saya akan memunculkan form 2. Nah, kalau form 2 terus tadi kan saya ada label. Saya tadi bilang setiap di sini objek di sini itu sebagai metode, kan berarti kalau kita udah deklarasi di sini form 2 berarti kan form 2. Saya ganti aja no, nggak bingung. Ini form 2, jangan ganti form 2. Nah, kalau kalian mau ganti jangan ganti kayak gini. Diusahakan sih jangan ganti kayak gini. Kalian kalau mau ganti di segini itu pakai refaktor. Sini di refaktor. Refaktor lali aku ndelok nanti. Lah ning Java gawe refaktor ning kene. Kalian cari aja deh. Pokok kalau mau ganti satu nama variabel, kalian jangan ganti kayak gini. Di sini juga ada refaktor, cuman aku lali gini. Di Java itu juga ada refaktor. Pokok golono refaktor itu akan ganti semua nama variabel yang berhubungan dengan ini. Soalnya timbang golek siji-siji kan. Aku lali ning kene refaktornya apa? Lali aku. Rename. Ya pakai rename. Oh jenenge ngene rename duduk refaktor. Wis asas ngono ya. Asas berarti asas ini berarti deklarasi dari form 2. Nah, asas terus kan di situ tadi ada label 1 teks. Login berhasil berarti saya langsung masuk ke sini login berhasil. Nah, saya pengennya kalau pas di sini itu ada tombol back. Berarti sini saya kasih tombol kembali. Nah, kalau di VB ini memanggil dirinya sendiri itu pakai me. Kalau di PHP kan pakai this, Java pakai this. Kalau Python apa? Self ya. Nah, kalau di sini pakai me. Nah, saya pengennya kalau pas diklik itu close. Jadi kalau pas tik close. Nah, ini kan saya tadi apa? Nah, login berhasil. Kembali dia akan hilang. Sampai sini. Sementara ini ada yang ditanyain nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ya tanya yang biasa aja kok. Takok aneh-aneh, Pak. Gimana caranya bikin cheat CS ku, Pak? Oh yo, ojo takok aku, takok dulu di situsnya Pekalongan. Pak, caranya bikin cheat app Norut gimana, Pak? Yo, ojo takok aku. Itu susah itu. Itu saya bukan ahlinya bikin kayak gitu. Yang sederhana aja. Kayak sampai sini paham ya. Nah, di sini toolbox ini bisa kalian ada picture box, radio button. Nanti radio button ya hampir sama kayak PHP. Nah, jadi nanti setiap radio button itu punya ID, setiap ID itu nanti bisa kalian grupkan. Ya kan yang PHP kayak gitu kan. Grupkan, nanti dari grup itu bisa, kalau radio button itu kan mainnya pilih salah satu kan, beda sama checkbox kan, dan lain sebagainya lah. Ini ada checklist box, terus ada datetime picker, terus ada grid nanti ya. Grid itu nanti buat naruh database dan lain sebagainya. Mungkin saya belum tahu ya, saya sih pengennya nanti ada integrasi sama SQL Server. Saya coba nanti nyari SQL Server. Kalau misalnya SQL Server itu kan kalau nggak salah bayar. Kalau misalnya itu terus saya integrasikan sama bajakan gitu tuh gimana ya? Masih sopo enggak kan loh. Ini soalnya kan asli kan loh. Saya belum pernah nyoba. Kalau dulu saya kerja di kantor itu pasti asli semua. Jadi integrasi enak. Saya belum pernah nyoba kalau yang satunya asli, satunya bajakan, saya belum pernah nyoba. Ya insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu saya integrasikan sama SQL Server. Kalau enggak ya pakai SQL biasa. Tapi yang pasti database itu nanti saya ajarkan. Nah ini ya. Terus
Kalau nggak ditanyakan, ini saya kasih tugas. Tugas untuk minggu depan. Nah, ini kalian kelihatan ya. Di sini Kelihatan, kalian bikin 3 form aplikasi. Jadi intinya kalian bikin form login kayak tadi, login sederhana aja pakai if else. Ya mungkin kalau kalian ada yang ahli pakai database, jangan dulu. Ini ngikutin yang lainnya dulu ya. Terus kalian pakai username password. Nah di sini kalian kasih, ya Allah, ini mau kok ya lagi melebu sih si Abdul Holik. Mengajar kayak aja. Nah ya, baru bangun. Ini ya kayak tadi pakai message box, kalau bener masuk, kalau gagal login. Kalau login berhasil, kalian pindah form ya. Terus ini kasih gambar logo. Ini nanti karena ada anak berapa di sini? Ada anak 27. Jadi nanti kalian kelompokan ya. 27 kan pas 3 anak. Nanti ada 9 kelompok kan ya. Jadi nanti kalian kelompokan 3 anak. Jadi di sini nanti kasih gambar logo. Yus gambar terserah sih, mau kasih gambar logo. Yo pokok ojo gambar aneh-aneh, ojo kayak gambar waifu, ojo kayak gambar Kimihime, jangan. Yo Sarafilo nggak apa-apa sih, tapi jangan Kimihime. Gak pantas kalau misalnya tak lapor lo. Yo logo Manchester gitu aja lah, kan general ya. Gambar logo gitu. Terus kalian kasih tombol ya kayak tadi. Terus kalian ke form 2. Nah, tombol 1 itu ini hilangkan form. Hilangkan form kayak tadi. Tadi kan saya back. Jadi saya hilang terus balik lagi kan Sentimo. Terus di sini tombol 2 itu untuk ke form 3. Jadi saya bilang tadi ada 3 form kan. Yang tombol 2 itu nanti ke form 3. Di sebelah kiri itu kasih label nama kelompok dan MPM. Label nama kelompok dan MPM. Terus di sini kasih gambar. Ya gambar lagi lah, terserah, fotonya kalian juga nggak apa-apa. Nah di sini kasih labeling. Yo linknya terserah sih, linknya mau kalian kasih YouTube, terserah lah kalian mau linknya, tapi ojo aneh-aneh loh yo, ojo link website Dojin terus kok kayak ini ojo, tapi link YouTube aja biasa gitu ya. Yes, YouTube siapa Miao Au, terserah lah, taruh sini ya. Terus di sini kasih gambar lagi. Kalau kalian mau kasih musik juga nggak apa-apa sih, mau kalian kasih musik. Cuman musik itu nanti ada playernya sih, nanti harus ada player. Tapi kalau kalian bisa nggak apa-apa, ngerti ya? Jadi tombol yang ketiga ini dia balik lagi ke form 1. Jadi yang form 1 ini akan hilang pas login, ini form 1 hilang, dia ke form 2. Di sini di tombol form 3 ini dia balik lagi ke form 1. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya form itu ada form login ada sendiri, cuman pakai manual dulu aja. Ya. Nah, ini saya kasih waktu sampai 26 Maret. Berarti ya seminggu lebih. Kalau tugas sederhana aja loh. Kalian udah tugas sederhana, kelompokan, maksud sih sampai 26 Maret gak mampu kan. Terus yang kalian kumpulkan, nanti saya bikin assignment sendiri di Classroom. Nanti kalian ngumpulkannya di situ. Ini nanti saya kasih assignment di situ. Programnya di zip, jadi yang khusus program itu di zip. Yang solution tadi itu loh. Ini. Nah ini. Ini ya. Ini kalian zip. Terus kalian bikin laporan.
laporan tuh isinya screenshot program sama analisa program. Ini kenapa kok bisa pindah form? Karena ada show Pak, ada show. Jadi kalau pakai show itu nanti harus pindah. Terus ini kan karena otomatis ada OOP ya. Ini kenapa harus manggil itu apa namanya form selanjutnya? Terus deklarasi kelas. Kalian mau deklarasi variabel juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya ada itu juga ya sih, ada deklarasi variabel juga sih. Maksudnya untuk tipe data mungkin semester, mungkin pertemuan depan. Tapi kayaknya tipe data itu nggak usah dijelaskan. Kalian kan mulai dari apa namanya strukdat itu kan udah dapet kan. Tipe data masuk lali. Ya nanti mungkin tak ajarin lah nggak apa-apa. integer 16, integer 32, integer 64, double, float, integer, lupa kayak gitu, string, karakter, ya moga-moga aja nggak lupa ya. Nanti tak ajarin lah, nanti kalau kalian, insya Allah semester depan, apa sih? Insya Allah pertemuan depan. Ada ditanyain nggak terkait sama tugas ini? Nanti saya masukkan ke itu assignment ini, tugas ini saya masukkan ke assignment. Gak ada ya, berarti sip. Terus udah sih, itu pengenalan aja sih. Jadi temanya ini, pertemuan kali ini kalau menurut rencana pembelajaran memang persiapan ruang kerja. Ini kan persiapan ruang kerja, jadi use coding sederhana aja sih. Kalian udah tahu kan, ini solution, ini persiapan ruang kerja, terus ini ada analyze, terus ngedebug program, terus build. Nah ini kalian bisa masukkan Git juga. Ini juga udah embed. Kalian kalau misalnya ada akun Git bisa langsung kalian apa namanya embedkan. Jadi kalau mau nge-push ke Git itu enak. Ini tinggal login dan tinggal nge-push ke Git. Terus ini urusan view, terus edit. Ini aja sih. Ada ditanyain ya? Pak, Kalau nggak ada yang Pak, mau tanya Pak, itu kan pakai VBNet Pak, kalau pakai sysap itu nggak apa-apa ya? Gak masalah. Oh ya, untuk bahasa saya nggak membatasi ya. Mungkin di sini saya pakai sysap. Saya pakai VB. Cuman kalau kalian mau pakai sysap, silakan. Saya nggak membatasi. Jadi pokok yang penting projectnya sama kayak gitu. Ya, pas tugasnya sama. Udah ya, ini saya absen. Saja. Anggun Asanjaya, Hadir, Pak. Muhammad Nur. Muhammad Hadir, Nur. Pak. Oh Hadir, ya. Pak. Ya. Hafiz. Hadir, Pak. Hafiz, terus Mikael Arauna. Hadir, Pak. Terus Rostu Singgi. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Azrul. Hadir, Pak. Fahirah Bahmari. Oh ya. Ilham Bayu. Hadir, Pak. Eki Dwi. Hadir, Pak. Pasha Haikal. Gak ada ya. Abdul Holik. Kayaknya ini mau yang telat mau masuk jam 09.00 lagi arep mlebu bola. Guys, Muhammad Ihsan. Hadir, Pak.
Oh ya, mungkin kalau misalnya mic-nya error bisa chat di sini ya. Hadir apa enggak? Imam Koiri, Ilham Koiri, sorry, Ilham Koiri. Hadir Pak. Oh ya, tadi yang telat siapa? Oh, Puji Febrian. Hadir Pak. Iya, ya, ya. Ilham Koiri hadir. Terus Alif Saputra. Alif Saputra enggak ada. Fajar Ali Mukti. Oh ya, masuk. Muhammad oh ya. Fajar Ali Mukti masuk. Fajar Ali Mukti. Alif Saputra enggak ini ya? Oh ya, Alif Saputra enggak ada. Alif Saputra. Terus Yusuf Krisna. Hadir, Pak. Oh ya, mana? Jimmy Octavian. Hadir Pak. Muhammad Puji Febrian. Oh ya, masuk. Ya, Muhammad Puji masuk. Terus Ali Rahmat. Hadir Pak. Eri Rahmawati. Hadir, Pak. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki. Tak ada. Hadir Pak. Muhammad Rizki. Oh, Muhammad Rifki. Hadir Pak. Yo, Muhammad Rifki enek. Hadir Pak. Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Ini yang Rizki sekarang. Hadir Pak. Oh ya, ada. Ya. Hadir Pak. Nikola Sumardi. Pradita Siniter. Enggak ada. Oksaris. Hadir Pak. Hah? Oh ya, Hadir. ya. Raffi Ubaidillah. Hadir Pak. Brian. Hadir Pak. Hadir. Iya ya, Brian. Udah yang nggak ada yang ditanyain, itu tugasnya. Pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.